Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Triwulandari, NIM 23040180039 dari kelas PGMIB semester 5. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit memaparkan materi yang ada di dalam mata kuliah Pendidikan ABK. Saya memilih dua tema, yaitu tema yang pertama, pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Dan tema yang kedua adalah pendidikan ABK tunanetra. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasannya. Tema yang pertama yaitu pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita mendengar apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Jadi anak berkebutuhan khusus itu artinya adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak itu sendiri. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autis. Lanjut ke konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Jadi, konsep dasar anak berkebutuhan khusus itu ada dua, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer, dan yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor yang berasal dari luar. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma pernah dibully oleh temannya, ataupun trauma karena mereka kurang mendapat kasih sayang atau mendapat motivasi dari keluarganya. Jadi misalnya ada keluarga yang cuek terhadap anak, nah itu tuh anak itu pasti tidak dapat mengikuti pembelajaran atau tidak dapat belajar dengan baik seperti anak pada umumnya. Lanjut yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal atau dari dalam dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan, gangguan gerak atau motorik, gangguan komunikasi, gangguan emosi, sosial, ataupun tingkah laku. Dan dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Selanjutnya ada 3 kategori anak berkebutuhan khusus. Yang kategori yang pertama, anak-anak yang terdaftar di sekolah dasar atau SD tetapi tidak mengalami kemajuan yang memadai. Jadi tidak ada kemajuan, jadi mereka stuck di satu tempat saja, tidak maju tetapi juga tidak mundur. Yang kedua yaitu anak-anak yang tidak terdaftar di SD tetapi sebenarnya dapat didaftarkan di SD yang lebih responsif atau di SD yang lebih memadai. Kategori yang ketiga yaitu kelompok anak yang relatif sedikit, yaitu mereka yang mengalami gangguan fisik dan mental yang berat atau yang mengalami kombinasi dari gangguan tersebut, atau mereka mengalami kelainan ganda yang membutuhkan pendidikan khusus yang kompleks. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai pengertian dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Singkat ya. Kita lanjut yang pendidikan ABK tunanetra. Pengertian
pengertian tunanetra terlebih dahulu. Tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu atau orang yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Selanjutnya kita ke ciri-ciri tunanetra. Apa saja ciri-ciri orang yang mengalami tunanetra? Ini ada 8. Yang pertama, kurang melihat atau kabur. Yang kedua, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang ketiga, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus. Yang keempat, sering meraba-raba dan tersandung saat ia sedang berjalan. Yang kelima, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering. Yang keenam, tidak mampu melihat dengan jelas. Yang ketujuh, peradangan hebat pada kedua bola mata. Dan yang kedelapan, yaitu mata bergoyang terus. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari tunanetra. Kita lanjut ke faktor penyebab ketunanetraan. Jadi faktor penyebab ketunanetraan itu ada 2, yaitu prenatal sebelum kelahiran dan neonatal yang terjadi saat kelahiran itu sendiri. Yang pertama dulu prenatal sebelum kelahiran, yaitu tahap yang dialami sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui dia sudah mengalami ketunaan. Pada tahap itu, anak sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan ataupun akibat dari bahan kimia. Yang kedua, neonatal atau saat kelahiran. Periode neonatal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat atau tongue verlosing, posisi bayi tidak normal, dan kelahiran ganda atau kesehatan bayi itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana pembelajaran pada anak tunanetra. Jadi pada pembelajaran anak tunanetra, sebagai guru harus bisa menggunakan 4 prinsip yang untuk menjalankan pembelajaran pada anak tunanetra tersebut. Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip individual. Prinsip individual yakni suatu prinsip di mana kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra, seperti perbedaan umum, perbedaan mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing siswa. Yang kedua yaitu prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Jadi siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari itu. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip totalitas. Prinsip totalitas maksudnya pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Nah, indera itu digunakan oleh guru untuk mengenali objek yang dipelajari siswa secara utuh dan menyeluruh. Misalnya, pada seorang tunanetra yang ingin mengenali bentuk burung, pembelajaran yang diterapkan harus dapat memberikan informasi yang utuh dan baik mengenai bentuk, ukuran, sifat, permukaan, kehangatan, suara, dan ciri khas dari burung tersebut, sehingga anak tunanetra mampu mengenali objek burung tersebut secara sempurna, seperti anak biasa.
Yang keempat adalah prinsip aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan juga motivator untuk anak dapat belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, tetapi anak juga bisa ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin singkat, tetapi saya ambil inti-intinya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.